Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai metode naratif eksperiensia. Perkenalkan, nama saya Rosalia Kidi, NPM saya 223184. Apa itu metode naratif eksperiensia? Metode naratif eksperiensial ini dapat diartikan sebagai suatu metode yang mengutamakan cerita. Salah satu kekuatan cerita adalah komunikasi lisannya seturut dengan awal terjadinya cerita. Kenyataannya terjadi karena dahulu kebanyakan orang belum mengenal budaya tulis. Jadi metode ini menyajikan bahan-bahan bahasan pokok-pokok, bahasan lewat cerita yang mengandung nilai religius, sosial, kultural dan moral, ekonomi, dan lain-lain. Termaksud juga di dalamnya cerita-cerita rakyat yang mengandung nilai-nilai yang bisa membentuk sikap peserta didik. Cerita serupa ditemukan juga dalam lembaran-lembaran kitab suci ataupun dalam pengalaman serta sejarah gereja. Adapun tujuan dari metode naratif eksperiensial ini. Nah, jadi tujuan dari metode naratif eksperiensial ini terbukti dapat meningkatkan keaktifan belajar dan prestasi belajar serta ketuntasan belajar siswa karena dapat merangsang imajinasi siswa, menyapa siswa secara menyeluruh, baik segi kognitif, afektif, dan psikomotorik, bersifat menawarkan dan membebaskan, sehingga penelitian tindakan kelas. Perkenalkan, nama saya Ganda Sianipar. Saya akan melanjutkan penjelasan teman saya tadi. Yang pertama, pengertian dari naratif experience sendiri ialah berasal dari dua buah kata asing dari bahasa Inggris. Naratif berasal dari kata narration yang artinya cerita. Kisah dan kata experiential berasal dari kata experience yang berarti pengalaman. Maka dengan demikian naratif experiential berarti bahwa di dalam cerita atau narasi sudah terkandung sebuah pengalaman tertentu. Kemudian manfaat pola naratif experientia. Yang pertama itu manfaat edukasi. Fungsi edukasi dalam cerita adalah menekankan pentingnya penyampaian nilai-nilai yang terkandung dalam cerita. Yang kedua, afeksi. Fungsi afeksi dengan melalui cerita diharapkan peserta didik dapat melakukan kemampuan afektif emosional yang lebih stabil. Berikutnya, rekreasi. Dengan melalui cerita peserta didik sekaligus memperoleh hiburan sebagai bagian dari kegiatan rekreasi. Dan yang terakhir, sosialisasi. Dari naratif eksperiensia, fungsi sosialisasi menjadi pola naratif eksperiensial dalam pendidikan agama Katolik, berperan sebagai penghubung antara peserta didik dengan kehidupan sosial dan norma-norma sosial. Kegiatan bercerita merupakan salah satu upaya dalam membina hubungan emosional antara peserta didik dengan orang tua, antara peserta didik dengan pendidik, antara peserta didik dengan peserta didik, sehingga dalam pelaksanaannya bercerita merupakan sesuatu yang sangat penting untuk membangun pribadi seseorang menjadi pribadi yang berkembang secara emosional dan berbagai bidang-bidang lainnya. Saya lanjutkan berikutnya, yaitu metode ini menyajikan pokok-pokok bahasan lewat cerita. Contohnya, dari cerita yang dialami memiliki nilai-nilai yang dikandung seperti nilai religius, nilai sosial, nilai kultural,
nilai moral, dan nilai ekonomi. Saya memberikan satu contoh, yaitu dari nilai religius. Contohnya cerita kanonik. Cerita kanonik adalah semua cerita yang terdapat di dalam kitab suci, baik perjanjian lama maupun perjanjian baru. Cerita dalam kitab suci pada umumnya berawal dari sebuah tradisi lisan. Artinya seperti yang kita tahu bahwa kitab suci jadi melalui tradisi lisan yang sudah turun-temurun, yang dilaksanakan oleh leluhur. Oleh karena manusia sudah mulai mengenal budaya tulis dan dipandang perlu untuk menjaga keberlangsungan cerita-cerita yang mereka dengar secara turun-temurun, akhirnya mereka membuat tulisan dari apa yang mereka ceritakan secara turun-temurun tersebut. Dari cerita kanonik sangat berharga bagi kehidupan gereja, artinya nilai religiusnya sangat menonjol karena di dalamnya memuat ajaran-ajaran pedoman hidup serta firman Tuhan sebagai dasar hidup beriman. Cerita kanonik sebenarnya suatu rangkaian sejarah keselamatan umat manusia dari awal penciptaan dunia sampai kedatangan Yesus Kristus dan perkembangan jemaat. Itu merupakan contoh-contoh dari metode cerita yang disampaikan kepada peserta didik. Saya Lediana Lihadia Bora dengan nomor NPM 223171. Saya akan menjelaskan tentang langkah-langkah pengajaran pola naratif eksperiensial. Secara garis besar, langkah-langkah pola naratif eksperiensial menurut buku pegangan guru adalah sebagai berikut. Langkah pertama yaitu penampilan cerita, baik itu cerita rakyat atau cerita tentang kehidupan. Cerita ini berfungsi sebagai sarana untuk membuka wawasan peserta didik terhadap situasi yang ada di sekitar kehidupan. Jadi baik melalui cerita rakyat maupun peristiwa tentang kehidupan yang ada di sekitar lingkungannya. Lalu langkah kedua yaitu pendalaman cerita. Berangkat dari cerita yang ditampilkan, peserta didik diajak untuk mengenal, mengerti, memahami, dan mendalami isi cerita serta nilai-nilai yang terkandung di dalam cerita tersebut. Lalu masuk ke langkah ketiga. Selanjutnya langkah ketiga yaitu cerita tentang kitab suci. Setelah peserta didik sudah memiliki pemahaman terhadap peristiwa kehidupan yang ada di sekitarnya, peserta didik perlu diberi arah pemahaman yang benar sebagai seorang Kristiani dengan penampilan cerita kitab suci atau tradisi gereja. Masuk pada langkah keempat, yaitu proses pergumulan. Dalam proses ini, peserta didik yang sudah memiliki konsep atau pengalaman dari pendalaman cerita, baik cerita rakyat atau kehidupan, perlu memperoleh figuar yang sesuai dengan iman Kristiani. Maka pengalaman itu perlu dikonfirmasikan dengan peristiwa yang terjadi dalam kitab suci. Dengan demikian pengalaman atau nilai yang terdapat dalam cerita, baik itu cerita rakyat atau cerita tentang kehidupan, memperoleh makna baru setelah direfleksikan dalam terang iman. Lalu penginternalisasian makna yang baru inilah yang menjadi kekuatan dalam penghayatan imannya hari-hari. Jadi langkah ini adalah termasuk dalam langkah atau pola dari naratif eksperiensial.
Terima kasih. Demikianlah hasil presentasi dari kelompok kami. Anda dapat meraih jauh lebih banyak saat 1 jam bersama Tuhan daripada seumur hidup tanpa Dia.